Hikmat. Posisi dokter kecantikan sekaligus YouTuber, Richard Lee, kini benar-benar di ujung tanduk. Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas laporan perseteruan panasnya dengan dokter detektif atau doktif, Richard Lee kini tidak hanya terancam kehilangan reputasi, tapi juga kebebasannya. Tak main-main, ancaman hukuman 12 tahun penjara kini membayangi sang dokter. Status tersangka yang kini disandang Richard Lee merupakan buntut dari laporan dokter detektif terkait dugaan pelanggaran berat. Richard diduga terjerat pasal berlapis dalam UU ITE yang membawa ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara serta denda miliaran rupiah. Jika biasanya kasus antar publik figur berakhir dengan jabat tangan atau mediasi, kali ini berbeda. Dokter detektif secara tegas menyatakan telah menutup rapat pintu damai. Bagi doktif, proses hukum ini bukan sekedar urusan pribadi, melainkan soal penegakan kebenaran di industri kecantikan. Kini, Richard Lee benar-benar terkunci. Di satu sisi ia harus menghadapi ancaman 12 tahun penjara, dan di sisi lain, rivalnya sama sekali tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Akankah Richard Lee mampu memutarbalikkan keadaan di pemeriksaan hari ini, ataukah ini menjadi awal dari keruntuhan kerajaan bisnisnya? Perseteruan panjang antara dua sosok fenomenal di dunia kecantikan, Richard Lee dan dokter detektif, akhirnya memasuki babak baru yang krusial. Setelah melalui serangkaian penyelidikan dan gelar perkara, pihak kepolisian resmi menaikkan status Richard Lee menjadi tersangka. Penetapan status tersangka ini didasarkan pada laporan dokter detektif yang menduga adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Richard Lee. Lantas pelanggaran hukum apa saja yang akhirnya membuat Dr. Richard Lee ditetapkan menjadi tersangka atas laporan dokter detektif? Penetapan tersangka untuk saudara LL itu ditetapkan tanggal 15 Desember 2025. Pelapor, yaitu saudara HH, selaku kuasa hukum dari korban, ya, bahwa korbannya itu saudari S, Dr. S menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2024 melakukan pembelian produk dengan merek White Tomato di salah satu aplikasi marketplace dengan inisial S, ya, dengan akun Gerabah Shop seharga Rp670.100. Namun setelah barang diterima dan dicek, ternyata komposisi tidak terkandung white tomato. Selain itu, pada tanggal 23 Oktober 2024, korban juga membeli produk dengan merek DNA Salmon, ya, di rumah saja, di aplikasi, di salah satu aplikasi, ya, di rumah saja, di rumah aja, di salah satu aplikasi dengan inisial T, ya, dengan akun Rai Sales Shop, ya, saya ulangi, dengan nama akun Rai Sales Shop seharga Rp1.030.700. Namun setelah diterima, diduga barang sudah tidak steril karena tidak ada tutupnya dan kemasannya dikemas ulang. Selain itu, pada tanggal 2 November 2024, korban juga membeli produk dengan merek Miss V, ya, dengan merek Miss V Stem Cell by Athena Group melalui salah satu media marketplace dengan inisial S dengan akun God Deskin, ya, God Deskin by Athena seharga Rp922.000. Namun setelah barang tiba dicek, ternyata produk tersebut repacking dari produk REQ Pink, ya, itu yang dilaporkan. Status saudara DRL atau Richard Lee itu sudah tahap penyidikan dan ditetapkan tersangka, kalau saya tidak salah, per tanggal 15 Desember 2026.
kemarin. Jadi saya melihat bahwa proses hukum yang telah berjalan, ya kita apresiasi, kita respon secara baik, dan ini membuktikan bahwa hukum itu tegak lurus. Kalau kalian dengar nanti penjelasan pasal-pasalnya, itu undang-undang konsumen, undang-undang ini macam-macam, undang-undang kesehatan. Waduh, itu kalau sempat di pengadilan dinyatakan bersalah, waduh, saya nggak kebayang sama saya bagaimana nanti produk-produk itu dimintai pertanggungjawabannya kepada orang yang melakukan pelanggaran hukum. Setelah sempat mangkir pada agenda sebelumnya, Richard Lee kini dijadwalkan kembali untuk menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada Rabu, 7 Januari 2026. Publik kini menyoroti apakah sang dokter akan kooperatif memenuhi panggilan penyidik atau kembali absen di tengah ancaman hukum yang kian serius. Pemeriksaan pada 7 Januari hari ini akan menjadi momen penting bagi penyidik untuk mendalami poin-poin keberatan yang dilaporkan oleh dokter detektif. Dengan status tersangka yang kini disandangnya, Richard Lee akan diminta keterangannya terkait bukti-bukti digital dan saksi-saksi yang telah dikumpulkan pihak kepolisian. Jika ia kembali tidak hadir tanpa alasan yang sah secara hukum, penyidik memiliki kewenangan untuk mengambil langkah yang lebih tegas, termasuk opsi jemput paksa. Nah, untuk pemanggilan saudara RL sebagai tersangka, itu sebenarnya dipanggil pada tanggal 23 Desember kemarin. Namun tidak hadir, tapi memberikan pemberitahuan untuk bersedia hadir pada tanggal 7 Januari. Jadi nanti ada di reschedule untuk pemeriksaannya ke tanggal 7 Januari. Nanti kalau tanggal 7 Januari tidak juga hadir, maka akan dilayangkan panggilan kedua. Ya kita lihat nanti dari gimana dari kawan-kawan penyidik. Ya, yang pasti kalau nanti panggilan kedua dia tidak hadir, maka akan dikeluarkan surat perintah penjemputan pada tetap. Mungkin Saya kira kalau status tersangka sebaiknya ya datang, tidak usah mengulur waktu. Menurut saya, tapi saya dapat info juga Richard Lee akan preskon. Atau sudah preskon? belum ada sih Bang. Belum ada ya, tapi saya dapat info beliau juga akan preskon sebelum pemeriksaan. Setelah resmi menyandang status tersangka dalam perseteruan panasnya dengan dokter detektif, Richard Lee kini tidak hanya menghadapi ancaman kehilangan reputasi yang telah dibangun bertahun-tahun. Ia kini benar-benar berada di bawah bayang-bayang jeruji besi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara serta denda finansial yang sangat fantastis. Lantas seberapa berat ancaman hukuman maksimal Dr. Richard Lee dalam laporan dokter detektif? Pasal yang dipersangkakan itu pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, dipidana dengan pidana penjara 12 tahun, paling lama 12 tahun, dan pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ya, dilapis dengan pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 dan atau pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dipidana dengan pidana penjara 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Ancaman hukuman 12 tahun, ya itu sangat memungkinkan penyidik menggunakan hak subjektivitas, itu bahasanya. Hak subjektivitas penyidik. Satu, untuk menahan seseorang, satu, apabila si tersangka ya diduga atau dapat ya atau diragukan dia tidak melarikan diri, atau diragukan dia akan mengulangi perbuatan yang sama, speak up ini itu dan lain-lain, produk dan lain-lain, dan atau melarikan diri. Paham ya? Mengulangi perbuatan yang sama, kemudian menghilangkan barang bukti, kemudian melarikan diri. Kalau tiga ini dianggap penyidik berpotensi untuk dilakukan oleh si tersangka, maka penyidik
diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menahan yang bersangkutan. Saya yakin 1000% kejaksaan tidak akan menghentikan ini, karena ini kasus yang memang fakta hukumnya kuat untuk jadi tersangka. Versi data yang saya dapat. Pintu perdamaian resmi tertutup rapat. Perseteruan panas antara dokter detektif dan Richard Lee tampaknya tidak akan berakhir di meja makan atau dengan jabat tangan. Setelah Richard Lee resmi ditetapkan sebagai tersangka, dokter detektif atau yang akrab disapa Doktif secara tegas menyatakan komitmennya untuk tidak akan menempuh jalur damai. Baginya, kasus ini bukan lagi sekadar urusan personal, melainkan martabat dan kebenaran. Lantas apa alasan dokter detektif menutup pintu damai untuk dokter Richard Lee? Maka ada bahasa-bahasa kemarin yang mengatakan bagaimana itu suara netizen ya, bagaimana kalau didamaikan saja. Bahkan kita dapat informasi ada katanya orang-orang yang dari suruhan diduga ya dari seseorang dokter yang mencoba untuk supaya berdamai atau barter. Lu tersangka di sana, gua di sini. Kira-kira gitu, ada yang membahasakan begitu ya, dugaan kita. Jadi kalau itu dokter detektif sudah bilang dengan tenang, Bang Rasman, gua tidak akan pernah mau berdamai. Gua tidak akan mau berdamai. Gua nggak mau berdamai 3 kali. Karena gua tahu urusan yang di Polres Jaksel itu urusannya kecil. Dan saya siap menghadapi. Tapi urusan yang di Polda Metro, laporan gua, walaupun diwakilkan kemarin kepada Saudara Riyadi sebagai kuasa pelapor, maka gua kata dia, bahasa dia gua ya, gua nggak akan mau. Kenapa? Sana 2 tahun, di sini 12 tahun. Dan gua mau menyelamatkan banyak orang terkait dengan produk kecantikan. Kira-kira gitu. Di tengah hiruk-pikuk penetapan Richard Lee sebagai tersangka, dokter detektif juga diketahui telah resmi menyandang status tersangka atas laporan balik yang dilayangkan oleh Richard Lee. Namun, terdapat perbedaan mencolok pada risiko yang dihadapi, yakni Doktis hanya dibayani ancaman hukuman maksimal 2 tahun penjara. Lantas jika demikian, akankah ada yang akhirnya menyerah dan memilih jalan damai, ataukah keduanya akan sama-sama membuktikan argumen mereka hingga ke balik jeruji besi? Untuk penanganan Dr. Richard Lee sebagai pelapor dan terlapor ya Dr. Samira selaku aktif itu sudah naik ke tahap tersangka. Untuk naik status tersangka pada tanggal 12 Desember 2025. Kalau ini terkait untuk pencemaran nama baik Undang-Undang ITE pasal 27A. Kalau di Dr. Richard Lee atau DRR itu kalau saya tidak salah ancaman hukumannya 12 tahun. Sedangkan di dokter detektif di Polres Jaksel pasal 27A Undang-Undang ITE itu hanya 2 tahun.